وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang maha baik, yang masih memberikan curahan nikmat dan kebaikannya kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk berkumpul demi menambah kebaikan dengan berusaha menambah pengetahuan tentang agamanya, membicarakan nikmat Islam yang itu merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Dan nikmat yang paling berhak untuk dibicarakan adalah nikmat Islam, nikmat agama ini. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, kita bersyukur pula atas nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Artinya bulan di mana Allah Ta'ala mencurahkan kebaikannya dengan porsi yang melimpah. Dan di antara kebaikan Allah yang Allah curahkan di bulan Ramadan, Allah murah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya yang Dia wujudkan berupa apa saja yang dibutuhkan oleh zahir batin kita. Dan Allah juga murah dengan ampunannya, di mana ketika kita mau berharap ampunannya dan memohon ampunan darinya, memperbanyak istighfar dan taubat dengan taubatan nasuha, taubat yang disertai perbaikan diri, maka Allah sangat senang mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu sangat penting karena ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita terhindar dari akibat buruk dosa kita berupa siksa, baik siksa di dunia ataupun siksa di alam barzah maupun siksa di akhirat, di mana siksa itu berupa musibah di luar batas kesanggupan kita. Dan Allah Ta'ala juga murah dengan ijabah doa. Maka ketika kita di bulan Ramadan memperbanyak doa, permohonan yang baik kepada Allah Ta'ala, dan kita tidak melakukan penghalang-penghalang ijabah, termasuk mengkonsumsi yang diharamkan Allah, maka insya Allah doa-doa kita diijabahi. Meskipun ijabah itu bentuknya tiga, ada kalanya Allah memberi sesuai yang kita minta, ada kalanya Allah memberi imbalan dari doa kita itu berupa ampunan, sehingga kita terhindar dari musibah seukuran dengan kenikmatan yang kita minta, atau Allah menerima doa kita, mengijabainya tapi nanti dalam kehidupan setelah kematian kita, dan itu lebih baik bagi kita. Maka ketika Allah Ta'ala sangat murah dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan ijabah doa-doa para hamba, maka ini merupakan kesempatan emas yang Allah berikan kepada para hamba ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan untuk memperbanyak upaya bagaimana mendapatkan kasih sayang Allah, bagaimana mendapatkan ampunan Allah, dan bagaimana supaya kita memperbanyak doa berkaitan dengan kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, anak turun kita, kerabat kita, maupun kaum muslimin secara umum. Dan orang yang banyak doanya itu adalah orang yang mulia, dimuliakan Allah Ta'ala, karena ma min syai'in akramu indallahi minad du'a,
Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Barang siapa memperbanyak doa, maka berarti dia ini benar-benar sadar bahwa dirinya sangat membutuhkan Allah Ta'ala. Dan dirinya ini merendahkan diri di hadapan Allah, merasa kecil dan lemah di hadapannya, maka orang yang demikian saya dimuliakan Allah Ta'ala. Karena orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai adabnya, maka orang itu berarti memiliki sifat ketawaduan yang bagus di hadapan Allah Ta'ala dan merasa selalu membutuhkannya, maka hamba yang seperti itu layak dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sesuai hadis Nabi, man tawadu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, niscaya Allah mengangkat derajatnya atau memuliakannya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, bulan Ramadan itu wujud kasih sayang Allah Ta'ala untuk umat akhir zaman. Umat yang paling pendek umurnya dibandingkan umat-umat sebelumnya dan paling lemah fisiknya dibandingkan umat-umat sebelumnya. Supaya bekal untuk kehidupan kekal itu mencukupi, maka Allah membuatkan untuk umat ini waktu-waktu istimewa untuk beramal saleh, di mana barang siapa memanfaatkan waktu-waktu istimewa itu untuk beramal saleh, dia mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Supaya tidak kalah dengan umat-umat yang umurnya ratusan tahun, umat-umat di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh, dan di zaman nabi-nabi yang awal umurnya ratusan tahun. Orang soleh di kalangan mereka ketika umurnya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, tentu mengumpulkan amal yang sangat banyak. Nah, umat akhir zaman ini supaya tidak kalah dengan umat-umat awal, maka Allah membuatkan untuk umat ini waktu-waktu istimewa untuk beribadah, di mana barang siapa yang beribadah di waktu istimewa, maka akan mendapatkan pelipat gandaan amal yang sangat banyak, sehingga nantinya bisa menseterai orang-orang soleh yang umurnya ratusan tahun di awal-awal manusia, zaman manusia. Jamaah sekalian, sebagai contoh saja, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan, di mana nilainya kalau orang beribadah pas di malam itu, dari mulai adzan maghrib sampai adzan subuh, sekitar 11 jam atau 11,5 jam, maka nilai yang didapatkan lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan yang tidak ada 1000 bulan itu Lailatul Qadarnya. Padahal 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. Antum bayangkan, seandainya seorang bisa mendapati Lailatul Qadar dan menghabiskan waktu malam tersebut untuk ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan benar sehingga diterima, maka kalau dapat 10 kali saja dalam seumurnya, itu dia mendapatkan nilai ibadah yang lebih baik daripada ibadah selama 830 tahun. Yang 830 tahun itu ya setara dengan umur manusia di zaman-zaman awal. Kalau toh orang berumur 1000 tahun, pasti kepotong tidur. Tidurnya paling enggak ya 200 tahun, kan begitu kan? Paling enggak tidurnya kalau di total itu 200 tahun. Sehingga sisa hidupnya kepotong tidur itu tinggal 800 tahun. Seandainya 800 tahun itu dihabiskan untuk ibadah, maka ya orang sekarang yang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala untuk memanfaatkan Lailatul Qadar 10 kali saja dalam seumurnya, maka bisa melebihi orang ahli ibadah yang 800 tahun menghabiskan umurnya untuk ibadah. Jamaah sekalian, karena itu
Kata Nabi SAW, fihi lailah khairun min alfi syahr, man khurima khairaha faqad khurim. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalang untuk mendapatkan kebaikan malam itu, maka sungguh dia terhalang untuk mendapatkan segala kebaikan. Ketika malam teristimewa sepanjang tahun, di mana kebaikannya itu sedemikian rupa, kok ada orang nggak dapat kebaikannya sama sekali karena dihabiskan malam itu untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka tentunya ya di malam-malam yang lain sulit dibayangkan dia bisa mendapatkan kebaikan. Karena itu kata Nabi, ya, man khurima khairaha faqad khurim. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Sehingga ketika para salaf dahulu mengenali keutamaan bulan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka sudah berharap-harap kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan mereka berdoa 6 bulan, Allahumma ballighna Ramadan warzuqna fihi amalan salihan waj'alhu indaka mutaqabbalan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan dan karuniakanlah kepada kami di bulan Ramadan itu segala amal yang saleh, dan jadikan semua amal saleh kami nanti menjadi amal yang diterima di sisimu. Karena mereka tahu betapa istimewanya bulan Ramadan dan betapa menguntungkannya ketika memiliki amal yang diterima di bulan Ramadan. Kemudian begitu Ramadan datang, mereka bersungguh-sungguh berpacu dalam amal saleh, berlomba-lomba untuk segala kebaikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, beliau mengatakan, ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, yakshakumullahu fih, fayunzilur rahmah, wa yakhuttul khataya, wa yastajibud du'a, yanzurullah ila tanafusikum, fayubahi bikum malaikatah, fa'arullaha min anfusikum khaira, fa inna syaqiyya man khurima fihi rahmatallah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, yakni dilimpahi segala kebaikan yang banyak. Maka Allah Ta'ala menurunkan, mencurahkan rahmatnya dan mengampuni dosa-dosa dan mengijabahi doa-doa. Allah akan melihat perlombaan kalian dalam kebaikan di bulan Ramadan. Kemudian Allah akan membanggakan kalian di sisi para malaikatnya di langit sana. Maka perlihatkanlah kepada Allah dari diri kalian itu kebaikan saja. Karena sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Dari situlah para sahabat, kemudian juga ditiru oleh para tabi'in, ditiru lagi oleh atba'u tabi'in, dan para a'immah, para imam-imam ahlu sunnah di masa-masa setelahnya, termasuk para imam madhab, para ulama hadis. Mereka ini berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh mencurahkan kemampuan yang mereka miliki. Jamaah sekalian, dan hal itu memang Rasulullah SAW sebelum itu semua pendidik mereka, pendidik para sahabatnya ini menunjukkan bahwa beliau yang sudah dijamin ampunan dan dijamin surga tertinggi, itu pun beliau masih sangat bersungguh-sungguh dalam segala ibadah dan kebaikan di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairih. Kebiasaan Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh dalam amal kebaikan di bulan Ramadan, tidak seperti kesungguhan beliau di selain Ramadan. Wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairih. Dan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi, tidak seperti di hari-hari yang lain.
Hadis ini sahih diriwayatkan di antaranya oleh Imam Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa panutan terbaik di dalam mengabdi kepada Allah Ta'ala, di dalam melaksanakan tugas hidup beribadah kepada Allah, itu seperti itu. Karena itu layaklah kalau sangat membekas kepada para sahabat beliau, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian ditiru lagi oleh generasi terbaik yang kedua dan yang ketiga. Kemudian setelah itu sebagian orang-orang saleh di masa-masa setelahnya itu juga punya kesungguhan dengan para kekasih yang mendahului, yakni para sahabat radhiyallahu anhum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, dari Ibu Aisyah juga beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahya al-laila wa aiqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Hadis ini sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau ahya al-laila. Ahya lailah, menghidupkan malamnya, alias di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan beliau tidak tidur sama sekali. Beliau tidak tidur malam. Dan wa aiqadha ahlah, beliau membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istri beliau. Wajadda, dan beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wasyaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan ikatan sarung, artinya beliau tidak menggauli istri-istri beliau. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah hamba yang sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Selain nikmat kenabian, nikmat kerasulan, juga nikmat hidayah yang tidak pernah terputus, kemudian juga nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmat-nikmat yang akan Allah berikan di akhirat nanti berupa kedudukan tertinggi dan berupa syafaat uzma, syafaat teragung, dan juga berbagai nikmat yang lain, termasuk beliau mendapatkan sungai yang disebut Al-Kautsar, yakni sungai surga yang nanti airnya akan dialirkan ke telaga beliau di mahsyar. Ini semuanya beliau syukuri dengan ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Kemudian dari Ibu Aisyah juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru ayyatakifu fil ashril awakhir min Ramadan. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memisai istri, artinya beliau beriktikaf, yakni menjadikan rumah istri-istri beliau sebagai tetangga. Artinya beliau tinggal di masjid, yakni iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh oleh kalian malam kemuliaan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis ini sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian, meskipun mencari Lailatul Qadar tidak harus dengan iktikaf, ibu-ibu yang datang bulan pun bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar di rumah-rumah mereka, asalkan malam itu tidak tidur. Kalau toh tertidur itu ya namanya tertidur, ya tidak disengaja. Tapi kalau bisa memang nggak niat untuk tidur, ya, menghidupkan malam itu dengan ibadah. Kalau wanita datang bulan gimana ibadahnya? Dengan istighfar, dengan zikir, dengan berdoa, ya. Begitu. Karena itu Ibu Aisyah ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah,
apa yang aku ucapkan, apa yang ku perbanyak untuk ku ucapkan kalau aku tahu suatu malam itu adalah malam kemuliaan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah mengatakan, quli, ucapkan olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau senang memaafkan, maka maafkanlah aku. Itu diperbanyak, ya. Meskipun lafaz istighfar yang lain juga boleh ketika lafaz itu tidak hafal. Tapi sekarang gampang, kalau nggak hafal bisa browsing mencari lafaz itu, ya, nanti akan menemukan begitu. Karena sudah banyak yang mengupload lafaz minta kemaafan itu. Dan juga dengan zikir dan doa yang lain, maka dengan itu caranya. Jadi tidak harus dengan iktikaf. Karena Lailatul Qadar itu waktu dari adzan maghrib sampai adzan subuh. Dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Bukan pulung. Tahu pulung ya? Pulung itu suatu yang terbang ini terus turun di mana begitu. Orang dulu biasa ada begitu ya. Istilahnya pulung. Kalau di sini istilahnya apa? Sama ya? Ya. Bukan pula Lailatul Qadar itu mimpi indah yang menghampiri tidurnya orang yang tidur di malam itu. Kemudian juga Lailatul Qadar itu bukan berupa hawa yang berhembus kemudian menerpa siapa yang Allah kehendaki, sehingga kalau merasa maces, alhamdulillah saya dapat Lailatul Qadar, enggak begitu, ya. Tapi Lailatul Qadar itu malam, Lailah itu malam. Malam itu adalah waktu. Jadi barang siapa yang memanfaatkan waktu tersebut untuk ibadah kepada Allah dengan ibadah yang diterima karena memenuhi syarat diterimanya, yakni ikhlas dan benar, dan dia mukmin, maka dia akan mendapatkan keutamaannya. Terus gimana kalau nggak bisa semalam suntuk? Nggak apa-apa, semampunya. Bahkan lebih baik separuh malam, tapi paginya begitu melihat matahari itu redup, cahayanya tidak menyilaukan, terus menyesal, waduh, tadi malam ya, saya kok nggak bisa semalam suntuk. Ya. Padahal tadi malam itu insya Allah Lailatul Qadar karena terbukti paginya matahari redup. Menyesal karena cuma separuh malam. Itu lebih baik daripada bisa semalam suntuk, pagi harinya alhamdulillah, ya. Lesannya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi setelah itu berharap pujian orang. Akhirnya cerita-cerita. Tadi malam kayaknya Lailatul Qadar ya. Masa? Iya tadi pagi mataharinya redup, cahayanya tidak menyilaukan, padahal tidak mendung. Alhamdulillah tadi malam saya bisa semalam suntuk. Nah, akhirnya cerita-cerita dan bangga-bangga. Alhamdulillah 1000 bulan dapat. Nah. Terus nanti ketemu siapa lagi, ngomong gitu lagi. Sampai hari raya yang dibicarakan itu. Ya. Ini bisa hancur nilainya, bisa hancur. Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan kita, tidak membutuhkan ibadah kita, tidak membutuhkan pengagungan kita. Dia itu sudah maha sempurna, dia maha agung pada puncak keagungan, dia maha luhur pada puncak keluhuran, dia maha tinggi dengan puncak ketinggian, tidak ada lagi derajat di atasnya. Sehingga walau seluruh makhluk memuji dia, keterpujian Allah itu tidak bertambah sedikit pun. Walau seluruh makhluk tidak ada yang memuji dia, dia tetap maha terpuji dan tidak turun sedikit pun derajatnya. Itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Dia memerintahkan kita untuk beribadah padanya itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak membutuhkan kita dan ibadah kita. Karena itu janganlah berbangga diri ketika sudah berjuang untuk mewujudkan kebaikan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan tetap antara harap dan cemas. Tetap antara harap dan cemas. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhum, para salafus saleh, setelah Ramadan, walau mereka telah menghabiskan Ramadan dengan ibadah yang luar biasa, dan pada sepertiga yang terakhir dari bulan Ramadan alias 10 hari terakhir dan 10 malam terakhir, mereka lebih memacu untuk mendapatkan keutamaan termasuk dalam mencari Lailatul Qadar. Tetap mereka antara harap dan cemas, berharap ibadah-ibadah mereka diterima sehingga terus berdoa, tapi juga cemas kalau belum diterima sehingga mereka terus berdoa. Karena itu ketika hari raya, ketika mereka saling ketemu, doa mereka adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian, yakni ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karena mereka tidak yakin 100% ibadahnya diterima. Dan memang manusia itu harus antara harap dan cemas. Antara harap dan cemas. Karena itu para nabi saja, sebagaimana dalam surah Al-Anbiya Allah setelah menceritakan tentang para nabi, perjuangan mereka, dakwah mereka, dan kesabaran mereka menghadapi kaumnya, Allah mengatakan ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dalam segala kebaikan dan mereka pada ibadah kepada kami dengan penuh harap dan dengan takut. Ya, jadi harap dan cemas, harap dan takut, dan mereka hanya kepada kami mereka khusyuk. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Tidak terasa Ramadan tinggal 8 hari atau 9 hari. Ya, berarti ya tinggal sedikit karena sehari semalam itu begitu cepatnya bergulir dan berganti. Maka walau di antara kita mungkin ada yang sudah berusaha maksimal untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, maka harus tetap berdoa untuk diterima. Dan jangan merasa telah diterima, sehingga merasa tidak perlu berdoa lagi. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berdoa, Allahumma inna qad syammarna fataqabbal minna wa innamal a'malu bi khawatimiha. Ya Allah, sungguh kami telah bersungguh-sungguh untuk beribadah padamu di bulan Ramadan, maka terimalah dari kami. Namun sesungguhnya seluruh amal itu ditentukan oleh penutup-penutupnya. Karena beliau berharap bahwa di hari-hari penutupan Ramadan itu ditolong oleh Allah Ta'ala untuk lebih baik lagi, untuk lebih maksimal lagi. Dan beliau pernah mengatakan juga, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badalat qisara juhdiha litafuza bis sibaq fala takunil khaylu aftana mink fa innamal a'malu bil khawatim fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada'. Sesungguhnya kuda pacu itu apabila sudah dekat dengan garis finish, maka dia akan mencurahkan segala kesungguhannya, segala kemampuannya dan kesungguhannya agar memenangkan perlombaan. Karena Allah memang menilai kita bagaimana perlombaan kita di bulan Ramadan. Maka kata beliau,
kuda pacu itu kalau sudah mendekati garis finish maka akan mencurahkan segala kemampuannya agar memenangkan perlombaan. Fala takunil khailu aftana mink. Maka janganlah kuda pacu, janganlah kuda itu lebih cerdas daripada Anda. Jangan sampai kuda itu lebih cerdas daripada Anda. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh penutup-penutupnya. Jangan sampai su'ul khatimah, buruk penutupnya. Tapi supaya husnul khatimah, bagus penutupnya amal. Fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada'. Maka jika Anda belum bagus di dalam menyambut Ramadan di hari-hari awal sampai mungkin pertengahan atau lebih dari pertengahan, Anda belum bagus di dalam menyambut bulan Ramadan, maka kiranya Anda bisa membaguskan di hari-hari perpisahan, yakni di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan, supaya dipenuhi dengan kebaikan dan total meninggalkan segala keburukan dan segala godaan, agar kesan terakhir itu bagus, agar penutup amal itu bagus. Hari-hari Ramadan yang akhir-akhir itu nilainya bagus. Dan itu logis. Ramadan adalah pendidikan untuk takwa. Ketika sekolah kelas 1, 2, 3, 4 ranking 5 besar, tapi kelas 6 kena godaan akhirnya ranking terakhir, atau 5 besar dari belakang. Padahal kelas 1 sampai 5 besar paling depan, maka itu namanya buruk penutupnya. Lebih baik kelas 1 sampai 5 itu taruhlah sedang-sedang, tapi kelas 6, karena amal itu ditentukan oleh penutupnya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, al-ibrah bi kamalin nihayat la binaqsil bidayat. Yang dinilai, yang dianggap itu adalah kesempurnaannya di penghabisannya. Endingnya itu sempurna, penutupnya itu sempurna, bukan yang dinilai itu kekurangannya di awal, di permulaan. Karena itu mantan orang durhaka tapi sudah menjadi orang soleh itu jauh lebih baik daripada mantan orang soleh terus jadi orang durhaka. Jadi yang dinilai itu penutup. Dan kita masih hidup, selama kita masih hidup itu, kita tidak aman dari godaan. Kita tidak aman dari surutnya iman, bahkan hilangnya iman. Nas'alullah afiyah wassalamah, semoga Allah melindungi kita dari itu semua. Kita harus memohon kepada Allah selalu perlindungan, dan juga memohon kepadanya taufik, dan memohon kepadanya untuk ditetapkan di atas agamanya hingga ajal menjemput kita. Bahkan kata Ibu Aisyah, termasuk doa yang banyak Nabi ucapkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati,
teguhkan hatiku di atas agamamu. Itu nabi kita. Nabi kita. Yang setan tidak mau menggoda nabi kita. Karena nabi kita kalau digoda, itu merasakan godaan itu dan malah tambah mendekat kepada Allah Ta'ala. Jangankan nabi kita, Umar dan Abu Bakar, itu setan tidak mau menggodanya. Sehingga setan itu kalau melihat Umar lewat satu gang, setan itu mencari gang yang lain. Bukan karena takut pada fisiknya Umar, bukan. Tapi takut kalau tergoda untuk menggoda Umar. Takut kalau tertarik untuk menggoda Umar. Umar itu kalau digoda kemudian dijerumuskan pada suatu kesalahan, itu malah malamnya semalaman menangisi dosanya, bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan paginya sampai siangnya sampai sorenya itu dipenuhi dengan amal kebaikan, bahkan dia akan menebus kesalahannya itu dalam waktu yang lama, berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Bahkan beliau pernah digoda untuk lupa dengan waktu asar, sehingga beliau kembali jamaah asar itu sudah selesai. Digoda untuk lupa ketika beliau keliling ngecek kebun kurmanya, sehingga nggak perhatian pada matahari dan bayangan benda. Akhirnya bukan kehilangan waktu asar masih panjang, tapi sholat jamaah asar itu beliau ketinggalan. Itu saja beliau menyesalnya luar biasa, hingga kebun kurma yang sangat didambakan oleh semua petani kurma di Madinah itu beliau infakkan di jalan Allah. Sehingga setan yang goda itu jelas ya kecewa berat gitu loh ya. Karena itu tidak beranilah. Kita ini termasuk orang yang paling menarik bagi setan untuk menggoda gitu loh ya. Kenapa? Karena mudah sekali digoda, dan habis digoda juga udah ya ini menyesalnya nggak terlalu gitu loh. Ya. Ya. Nah, maka kita harus banyak sekali saling mengingatkan untuk banyak taubat, banyak istighfar, banyak berlindung kepada Allah Ta'ala, dan saling menyemangati untuk kebaikan. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang imam ahlu sunnah di masa tabi'in, beliau mengatakan, ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Perbaikilah pada apa yang masih tersisa, niscaya diampuni untukmu apa yang telah berlalu. Perbaiki apa yang masih tersisa dari umur, dari waktu, ya. Niscaya diampuni untukmu apa yang telah berlalu. Jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan, dari awal sampai akhir. Malaikat Jibril pernah berdoa dan diaminkan Nabi kita, Raghma anfu rajulin ja'ahu Ramadan hatta insalakha minhu falam yughfar lahu, aw kama qala alaihi salatu wassalam. Celaka atau semoga celaka seseorang yang kedatangan Ramadan hingga Ramadan pergi meninggalkannya, ternyata dosa-dosanya belum diampuni, belum terampuni. Maka Nabi kita mengaminkan doa itu, amin. Doa jadi doa buruk dari Rasul di kalangan malaikat atau malaikat yang paling mulia, diaminkan oleh Rasul dari kalangan manusia yang paling mulia. Coba, ini kan bahaya gitu loh ya. Bahaya kalau sampai kita ketemu Ramadan hingga Ramadan pergi, kita belum terampuni dosa-dosa kita. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Karena itu, marilah kita berusaha sisa waktu yang ada dari bulan Ramadan ini untuk
maksimal beribadah kepada Allah. Kalau tidak baca Quran, ya berzikir. Kalau enggak berzikir, ya istighfar. Kalau enggak istighfar, ya berdoa. Kalau enggak begitu, ya melakukan aktivitas yang manfaat untuk keluarga, untuk orang lain. Ya. Kalau punya saldo, ya sedekah. Saldonya misalnya tinggal berapa, ya. Misalnya tinggal 1 juta, mungkin diicrit-icrit, ya 100, nanti kan 10 hari habis, ya kan. Nah, ditransfer tiap malam kepada fakir miskin yang membutuhkan misalnya, atau dibagi yang 50 misalnya untuk siapa, yang 50 untuk siapa. Dan tidak usah ngabari yang dikasih, ya. Cuma sedikit aja kok ngabari, malu ya. Ya. Jadi ini termasuk kesempatan, karena belum tentu kita ketemu Ramadan tahun depan. Umur kita ini kita nggak tahu, boleh jadi tinggal seminggu, boleh jadi bahkan tinggal sehari, kita nggak tahu. Jangan merasa yakin akan ketemu Ramadan tahun depan atau beberapa tahun ke depan. Boleh jadi ini Ramadan terakhir yang kita temui. Berapa banyak di usia-usia muda meninggal. Umur umat ini antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lebih dari 70. 60-70 itu hijriah, ya. Kalau 60 Masehi itu sebenarnya 58, ya. 60 Masehi itu sebenarnya 62. Usianya hijriah sudah 62. Karena tiap 30 tahun itu kelebihan setahun, ya, lebih sekian hari. Dan ternyata banyak yang meninggal sudah di usia-usia muda, usia 40-an, 50-an, ya, banyak. Yang usia SMP, SMA itu juga banyak yang meninggal. Biasanya kecelakaan, ya. Bahkan di Tulungagung tok itu data di rumah sakit yang meninggal karena kecelakaan dan banyak yang usia muda, ya, itu hampir 400 dalam 1 tahunnya, ya. Itu sak kabupaten, ya, kabupaten sekelas Tulungagung yang nggak terlalu padat. Jadi umur kita nggak tahu. Maka beruntung kita di pertemuan dengan Ramadan ini. Tapi ketika kita tidak manfaatkan dengan baik, maka ya, takutnya kalau kita malah jadi orang yang celaka. Jamaah sekalian yang semoga saya hormati Allah, kita melihat potret pendahulu kita yang saleh, bagaimana mereka dalam satu amalan saja kita lihat bagaimana mereka itu bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Karena mereka tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, kata Allah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran di situ. Yakni diturunkan pas malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Dan Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Maka para salaf itu banyak yang menghabiskan waktu di bulan Ramadan. Selain untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, itu dihabiskan untuk membaca Al-Quran.
Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dikatakan idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadat wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Apabila telah masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan ibadah-ibadah sunnah biasa dan totalitas untuk membaca Al-Quran. Dan wa kana Muhammad bin Ismail al-Bukhari adalah Al-Imam Bukhari, pemilik kitab Sahih Bukhari, yakhtimu fi Ramadan fin nahar kulla yaumin khatmah. Beliau di bulan Ramadan setiap siang, setiap hari itu menghatamkan 1 kali khatam. Wa yaqumu ba'da tarawih kulla 3 layalin bi khatmah. Kemudian setelah tarawih itu beliau membaca dalam salat malam lagi, ya, qiyam, itu tiap 3 hari khatam. Jadi siangnya setiap hari khatam, malamnya tiap 3 hari khatam. Berarti setiap malam 10 juz untuk sholat malamnya. Dan adalah Sa'id bin Jubair rahimahullah yakhtimul Quran fi kulli lailatain. Beliau menghatamkan Quran setiap 2 malam. Setiap 2 malam sekali. Dan Zabib al-Yami idha hadara Ramadan ahdara al-mushaf wa jama'a ilahi ashabah. Beliau Zabid atau Zubaid al-Yami apabila datang Ramadan beliau menghadirkan mushaf dan mengumpulkan para sahabatnya untuk baca, saling menyimak. Dan adalah Al-Walid bin Abdul Malik yakhtimu fi kulli 3 wa khatama fi Ramadan 17 khatmah. Kebiasaan Walid bin Abdul Malik menghatamkan Quran itu setiap 3 hari, itu sepanjang tahun. Maksudnya di bulan-bulan selain Ramadan setiap 3 hari khatam. Berarti setiap hari kebiasaannya 10 juz. Tapi kalau sudah datang Ramadan, beliau menghatamkan selama Ramadan itu 17 kali khatam. Kemudian kata Abu Awanah, syahidtu Qatadah yudarrisul Quran fi Ramadan. Aku menyaksikan Qatadah. Qatadah termasuk ulama hadis dan ulama tafsir, termasuk murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengajar Al-Quran di bulan Ramadan. Wa kana Qatadah yakhtimul Quran fi 7. Kebiasaan Qatadah itu di bulan-bulan selain Ramadan, ya, menghatamkan Quran itu tiap 7 hari sekali. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3. Apabila Ramadan datang, beliau menghatamkan Quran setiap 3 hari. Fa idza jaa al-ashrul awakhir khatama kulla lailah. Dan apabila 10 hari terakhir bulan Ramadan sudah datang, maka beliau menghatamkan Quran setiap malam. Jadi kalau sudah 10 malam terakhir itu setiap malam khatam sekali. Ya. Nah ini kita sudah berapa kali khatam. Ya. Dan berkata Al-Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman, termasuk murid masyhurnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kana Syafi'iyu, kebiasaan Imam Syafi'i, yakhtimul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmah. Kebiasaan Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan itu menghatamkan Quran sampai 60 kali khatam. Berarti siang khatam, malam khatam.
Bisa. Ya bacanya cepat ya. Hadir. Jadi kalau tartil itu 35 menit 1 juz ya. Tapi kalau hadir itu bisa kurang dari 30 menit. Dan Waqi' Ibn al-Jarrah yaqra'u fi Ramadan fil lail khatmah wa thuluthan. Biasanya beliau itu membaca di bulan Ramadan dalam satu malam itu 1 kali khatam plus 1/3 ya. Berarti 30 juz terus nambah mengulang lagi 10 juz ya. Wa yusalli thintai asyrah raka'ah minad duha. Kemudian di waktu duhanya beliau masih sholat duha 12 rakaat ya. Wa yusalli minad duhri ilal asri. Dan beliau masih sholat lagi setelah duhur itu sampai menjelang asar. Wallahu alam apakah 4 rakaat itu dibuat panjang-panjang sehingga sampai dekat waktu asar ya, ataukah juga sholat mutlak ya, 2 rakaat wallahu alam. Terus gimana dengan larangan dari Nabi, larangan menghatamkan Quran kurang dari 3 hari? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa inna ma warada an-nahyu an qira'atil Quran fi aqal min 3 ala al-mudawamah ala dalik. Jadi sesungguhnya larangan membaca Quran khatam kurang dari 3 hari itu, larangan itu kalau untuk terus-menerus sepanjang masa, di mana Aisyah umrahu kullahu yaqra'ul Quran fi aqal min 3, di mana dia hidup sepanjang umurnya dia baca Quran khatam kurang dari 3 hari. Fa amma fil awqatil mufaddalah ka syahri Ramadan khususan al-layali allati yutlabu fihi lailatul qadr atau allati yatlubu fiha lailatul qadr au fil amakin al-mufaddalah ka Makkah liman dakhalaha min ghairi ahliha fa yusahabbul iktsar fiha min tilawatil Quran iktinaman liz-zamani wal makan. Kata beliau, adapun di waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang istimewa seperti bulan Ramadan, khususnya di malam-malam di mana seorang mencari di malam-malam itu Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat yang diberi keutamaan seperti Makkah bagi orang yang memasuki Makkah dari selain ahli Makkah, maka disunnahkan memperbanyak di waktu-waktu tersebut dan di tempat-tempat tersebut itu membaca Al-Quran untuk iktinaman liz-zaman wal makan, untuk eksploitasi kebaikan ya, untuk menggali kebaikan sebanyak-banyaknya di tempat itu atau di waktu itu. Wa hadza qaulul Imam Ahmad wa Ishaq wa ghairihima minal a'immah, dan ini termasuk pendapat Imam Ahmad dan Imam Ishaq dan selain keduanya dari para imam. Wa alaihi yadullu amal ghairihim, dan itulah yang ditunjukkan oleh amalan orang-orang yakni para ulama selain mereka. Ini disebutkan dalam Lataiful Ma'arif. Dan seperti inilah keadaan mereka bersama Al-Quran di bulan Ramadan terutama. Terus bagaimana dengan kita ya? Min aina nahnu minhum. Terus posisi kita dibandingkan mereka itu di mananya? Ya, di mana? Ya. Sehingga kalau cuma khatam sekali atau 3 kali terus bangga, ini belum pantas gitu ya. Malu. Mereka seperti itu aja nggak ada yang bangga diri. Nggak ada yang bangga diri. Dan hati-hati, syaitan itu kalau tidak bisa menghalangi seorang untuk beramal, maka syaitan akan berusaha merusak nilai amal. Syaitan itu, kata Abu Hurairah, memiliki 2 gantol untuk ngait hati manusia. Gantol satunya untuk gandoli supaya membatalkan amal, nggak jadi beramal.
Kalau nggak bisa, maka dia gantol dengan gantol satunya digeret untuk bangga diri, untuk ujub. Bangga diri dengan amal kebaikan yang sudah dilakukan. Ketika bangga diri, mulai rusaklah nilai amal itu. Dan orang bangga diri biasanya memuji diri. Dan orang muji diri biasanya nggak puas dengan pujian diri, akhirnya mengharap pujian orang. Jadi pintunya riya itu adalah ujub. Karena itu orang yang terjumus pada ujub, ya alamat, ya bisa hancur nilai amal yang sudah diupayakannya. Karena itu, ya amal kita yang sedikit kita eman-eman, ya, dan kita berusaha meningkatkan kualitasnya dan jumlahnya, dan janganlah kita membanggakannya. Biar tersimpan nilainya di sisi Allah, sehingga kita bisa mendapati balasan baiknya di hari pertemuan dengannya. Jamaah sekalian, termasuk kesimpulan amal-amal yang patut kita tingkatkan di akhir Ramadan adalah memperbanyak istighfar dan meminta maaf kepada Allah Ta'ala. Kita akui dosa kita banyak, bahkan setiap hari mungkin miliaran tambahan dosa kita. Dari mana? Dosa kita yang terbanyak itu dari mana? Kok bisa miliaran? Sehingga kita harus tertarik kalau Nabi itu menunjukkan amalan yang bisa menghapuskan dosa walau sebanyak pasir lautan atau buih lautan. Karena dosa kita bisa lebih banyak dari itu. Padahal pasir lautan itu berapa miliar, berapa triliun bahkan jumlahnya. Nah, dosa kita yang paling banyak itu mana? Dari apa? Sebab apa? Mata mungkin ratusan saja. Masuk setiap hari jenengan lihat orang sampai ratusan, lihat aurat wanita sampai ratusan. Ya nggak tahu juga kalau pakai HP ya. Terus mungkin mata ratusan. Apa? Mulut mungkin ya nggak sampai ratusan malah ya. Meskipun sebagiannya mungkin besar ya kan. Ketika ghibah besar, namimah besar ya. Apa? Hati berupa apa? Ya, itu yang besar-besar itu. Tapi jumlahnya mungkin tidak banyak. Yang besar. Ini yang dosa kecil terutama. Kok bisa sampai miliaran? Bahkan tambahannya tiap hari miliaran, itu dosa apa itu? Posting. Ya. Posting paling yang baca ribuan. Ya kan? Tapi lama-lama bisa viral jadi jutaan. Apa? Syukur itu wajib nggak? Wajib. Mensyukuri nikmat itu wajib. Kalau meninggalkan kewajiban dosa nggak? Dosa. Rambut ini nikmat nggak? Orang akan merasa rambut itu sangat nikmat ketika rambutnya brodol, ya, botak dan tidak bisa tumbuh. Ya. Rambut hitam itu warnanya nikmat enggak? Nikmat. Itu akan dirasakan, diakui nikmat bagi orang yang rambutnya sudah putih dan pengen hitam. Ya. Jadi rambut, setiap helai rambut itu berisi banyak nikmat. Nikmat sehatnya, nikmat tumbuhnya, nikmat pigmennya, nikmat macam-macam di situ. Kelembapannya, kesehatannya. Terus kulit. Sel kulit itu berapa jumlahnya? Tidak terhitung oleh alat hitung apapun. Daging, sel daging jumlahnya berapa?
Padahal setiap sel, ada sel tulang, sel darah, jumlahnya nggak terhitung. Mungkin triliunan. Nah, setiap sel itu berisi nggak cuma satu nikmat. Allah terus memberikan nikmat pada setiap sel. Nikmat hidupnya sel, nikmat tumbuhnya. Ketika nggak disuruh tumbuh oleh Allah juga nggak tumbuh. Ketika disuruh tumbuh nggak disuruh berhenti. Jadi berhentinya tumbuh itu juga nikmat. Ketika ada sel yang nggak disuruh berhenti oleh Allah, dia akan terus berkembang jadi sel kanker atau sel tumor. Menyusahkan juga. Terus nikmatnya ruas-ruas tubuh dan berfungsinya. Nikmatnya seluruh organ kita. Bahkan yang nggak kita sadari, bekerja, nggak kita ingat setiap hari, dia bekerja untuk kita, memproduksi sel darah putih, sel darah merah, memproduksi insulin, memproduksi ini dan itu, ya, yang hormon-hormon yang dibutuhkan tubuh kita, itu semuanya atas perintah Allah sebagai bentuk kebaikan Allah, kasih sayang Allah untuk kita. Bahkan ginjal kita itu setiap hari mencuci darah kita sekian kali. Kalau enggak bekerja dengan baik, gagal ginjal, kita harus cuci darah. Kalau enggak rasanya badan itu katanya luar biasa rasanya, enggak nyaman betul. Ada yang seminggu itu 2 kali cuci darah. Nah, ini semuanya sering kita lupakan. Ketika kita melupakan nikmat, mensyukuri enggak? Ingat aja enggak kok mensyukuri. Ketika kita melupakannya berarti kita enggak mensyukurinya. Ketika kita enggak mensyukurinya, kita berdosa. Jadi dosa kita itu banyak. Kewajiban syukur itu terutama kita yang paling banyak meninggalkannya. Sehingga apa? Ya, kita ini banyak dosa. Tiap hari bertambah dosa. Terus tidak sempurnanya kita dalam ibadah yang wajib itu juga dosa. Karena itu habis sholat fardu itu loh, kita disuruh diajari istighfar, mohon ampun. Itu habis sholat, gimana kalau habis makan gitu loh ya. Maksudnya habis aktivitas yang lain, apalagi habis bermain. Apalagi yang suka ngegame, habis ngegame. Ya, ya. Wong habis sholat tuh kita supaya istighfar karena nggak sempurna dalam melaksanakan kewajiban di dalam sholat. Intinya kita ini bergelimang dosa, sehingga kalau ada orang merasa suci terus merasa tinggi sudah di hadapan Allah, itu celaka. Kita ini tetap hina, berlumuran dosa. Karena itu kita harus berharap kasih sayangnya, memohon ampunannya, itu selalu setiap hari. Rasulullah tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah menyengaja untuk berbuat dosa kecil. Tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak pernah menyengaja untuk berbuat dosa kecil. Itu aja setiap hari istighfar dan tobat 100 kali. Nabi kita itu. Terus bagaimana dengan kita? Dari situlah istighfar dan minta ampunan ini supaya banyak. Kemudian juga itikaf di malam-malam. Tidak harus malam ya. Itikaf itu sebenarnya tidak harus malam, tapi tempatnya memang ditentukan, yakni di masjid. Baik masjid jami' atau waru jami'. Yang jami' yang untuk Jumatan itu lebih utama. Kemudian membaca Al-Quran, zikir dan doa, sedekah, dan berusaha menghidupkan malam-malam ganjil 10 malam terakhir demi mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dengan memenuhinya dengan ibadah ya kepada Allah. Demikian apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai penyemangat diri ya, dari saya sendiri dan juga semua yang mendengar, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan keberuntungan besar dengan dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, dan semoga kita dijaga dari segala godaan yang bisa mencelakakan kita, dunia akhirat kita, dan semoga Allah Ta'ala sebagaimana mempertemukan kita di dunia, mudah-mudahan nanti
dalam kehidupan kekal abadi, dipertemukan kita semua di surga Allah Ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.